Hatur nuhun Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi. ya, buat semua teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya saya tuh adalah orang yang masuk sejarah dengan tulus ikhlas. Dulu pas masuk ke kampus, masuk jurusan sejarah, itu adalah pilihan pertama saya. Tetapi saya menyadari pas saya lihat teman-teman saya, tidak ada satupun yang masuk jurusan sejarah adalah pilihan pertama. Ternyata pilihan kedua dan atau ketiga dan masuk ke jurusan sejarah itu adalah karena kejeblos, gagal masuk ke yang lain. Saya teh bertanya-tanya, kenapa sejarah itu tidak populer ya? Setelah saya berpikir-pikir, ternyata jadi sejarawan itu hampir tidak memiliki manfaat praktis, teknis, dan profesi gitu. Jadi saya melihat misal kalau jadi orang kaya itu susah kalau dari jalur sejarah mah. Karena kita teh tidak pernah menemukan ada orang kaya gara-gara pengetahuan dia tentang sejarah. Atau kalaupun kita melihat misalkan miliarder-miliarder itu nggak ada yang latarnya sejarah. Atau bahkan yang lebih sederhana lagi, jadi guru di sekolah, guru sejarah, itu adalah guru yang paling sering digeser-geser. Kadang-kadang dikasih 1 jam pelajaran untuk 1 semester, kadang-kadang 3 jam untuk semester berikutnya, kadang-kadang dipaksa menyebut G30S, kadang-kadang harus G30S PKI, dan lain-lain. Dan akhirnya guru sejarah juga punya stereotip, tua, kuno, Recording dan stopped. bikin orang lain ngantuk. Recording Recording in stop. progress. Iya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali stigma-stigma dan stereotip dari sejarawan itu. Itulah alasan kenapa dari sekitar 80 orang teman saya di jurusan sejarah dulu waktu kuliah, cuman saya yang masuk karena keinginan dan di posisi pertama gitu ya, di pilihan yang pertama. Nah, dan pas saya ketika saya melihat-lihat, memang jadi guru sejarah pun obat tidur gitu. Jadi teman saya yang punya penyakit amnesia susah sekali tidur. Pas masuk kelas sejarah, pelajaran sejarah, alhamdulillah bisa tidur saking bikin ngantuknya itu guru sejarah. Ya itu mah lelucon gitu. Cuman maksud saya, kenapa sih guru-guru sejarah dan sejarawan-sejarawan kita itu nampak anfaedah, tidak bisa membuat dirinya kaya, tidak bisa membuat orang lain kaya gitu. Nah, setelah dipikir-pikir, ternyata masalah utama dari sejarah kita itu adalah bahwa sejarah itu tidak pernah terintegrasi dengan kehidupan sesungguhnya. Kan sejarah itu adalah peristiwa masa lalu kita dan berhubung tidak pernah ada pengetahuan yang berasal dari masa depan atau masa sekarang, bahwa pengetahuan itu seluruhnya berasal dari sesuatu yang sudah lewat, maka sebenarnya seharusnya sejarawan itu adalah orang yang paling kaya, yang paling sukses, yang paling berhasil, yang paling berkuasa. Karena sekali lagi ya, manusia itu tidak bisa mengakses pengetahuan dari masa depan dan tidak menyikapi menjadi sebuah ilmu pengetahuan informasi yang didapatkan dari sekarang. Satu-satunya sumber informasi kita itu adalah berasal dari masa lalu, baik pengalaman kita maupun pengalaman orang lain, tapi ujung-ujungnya adalah masa lalu. Jadi siapapun yang belajar sejarah seharusnya dia itu adalah yang paling sukses. Tapi kenapa tidak seperti itu? Karena tidak ada relevansinya dalam kehidupan. Coba kalau misalkan kita belajar pelajaran sejarah di sekolah, apa yang dibahas? Yang dibahas adalah perang dingin yang sudah tidak terjadi lagi. Hafalan tentang para pahlawan yang sudah kita lupakan lagi. Kemudian perdebatan-perdebatan tentang seputar proklamasi yang begitu banyak versinya. Nah, setelah kita mengetahui itu apa coba? Kalau misalkan saya tahu bahwa Pangeran Diponegoro meninggal tahun 1860 misalkan. Kan saya mah tidak akan jadi apa-apa. Ketika saya misalkan ditanya siapakah Ahmad Dahlan sebenarnya, kan itu juga tidak akan ditanya di Indomaret. Nah, jadi sebenarnya pelajaran sejarah yang kita pahami dan yang kita ketahui itu adalah sejarah yang formal. Sejarah yang tidak memiliki makna selain dari formalitas dan nilai-nilai ideologis yang dipaksakan kepada kita. Kenapa kita tidak menjadikan sejarah itu adalah bagian dari kehidupan kita? Karena hidup itu berjalan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka seharusnya sejarah itu kita pelajari untuk bisa menjalankan hidup menjadi lebih baik. Misalkan, em, apa ini? Host like you to unmute. Hah? Enggak, ini ada permintaan.
Apa Kang Guru? Unmute. Cuma hostnya. Ya hostnya kenapa? Mau nge-mute saya? Ya kenapa? Aduh, ini itu ada lagi. Cek, cek. Cek. Halo, saya ada. Ada Kang, aman. Ini host mau nge-mute saya. 2 kali ini. Eta kekuatan global kayaknya. Ya, Mau sampai di mana membungkam. tadi teh? Ya, jadi balik lagi. Jadi sejarah yang kita pahami dan sejarah yang kita pelajari seringkali bukan sejarah yang relevan. Contohnya beginilah. Saya melihat bahwa Adolf Hitler itu adalah orang pintar yang bodoh. Dia tuh nggak ngerti sejarah. Dulu, seabad sebelum Adolf Hitler berkuasa, ada seorang namanya Napoleon Bonaparte yang berkuasa di seluruh Eropa. Dia menaklukkan seluruh bangsa-bangsa di Eropa. Dari semula Prancis sebagai negaranya itu adalah bangsa yang hampir ditaklukkan oleh Eropa. Jadi dari hampir ditaklukkan Eropa menjadi penakluk Eropa itu dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Dan kemudian si Napoleon Bonaparte itu punya opsi terakhir, milih nyerang Inggris atau milih nyerang Rusia. Kebingungan, dia akhirnya milih nyerang Rusia, baru setelah itu nyerang Inggris. Ternyata waktu dia nyerang Rusia gagal karena di Rusia ada jenderal musim dingin. Gagal itu teh. Nah, akhirnya dia nyerang Inggris, itu juga ternyata gagal. Dan kekalahan dari Inggris dan Rusia ini menyebabkan kekalahan total dari pasukan Prancis. Nah, sekitar 1 abad kemudian muncullah Adolf Hitler. Dia tuh persis melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Napoleon. Awalnya Jerman dikepung, hancur berantakan, diserang sama negara-negara Eropa yang lain. Kemudian bangkit berkat kekuasaan Hitler. Kemudian mulai menjajah negara lain, termasuk hampir seluruh Eropa dia kuasai. Terus opsi berikutnya yang terakhir itu adalah menyerang Rusia atau menyerang Inggris. Kemudian yang dia lakukan adalah menyerang Rusia lagi, kena jenderal musim dingin lagi, dijebol mundur dalam kondisi pasukannya kalah berantakan, kemudian Inggris datang menyerang dan kalah lagi. Jadi peristiwa sejarah itu tidak mungkin berlangsung, tidak mungkin bisa berulang, tetapi fenomena-fenomena sejarah itu berulang. Dan karena fenomena sejarah itu selalu berulang, maka seharusnya kita tuh bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, sejarah sebagai pelajaran untuk kehidupan itulah yang hampir tidak kita laksanakan, hampir tidak pernah kita gerakan. Padahal dalam sejarah itu ada pola-pola, ada skema-skema, ada skenario, ada ada kronologi-kronologi dan ada fenomena-fenomena yang selalu berulang. Jadi siapapun sebenarnya yang bisa menguasai fakta-fakta sejarah dan bisa mengambil pelajaran darinya, maka dia tuh harusnya jadi orang paling sukses, orang paling hebat, orang paling bahagia. Karena dari semua hal yang paling mungkin dipelajari, kita tuh hanya mungkin mempelajari masa lalu dan guru sejarah atau orang sejarawan itu adalah orang yang jago dalam masa lalu. Nah, tapi balik lagi pertanyaannya, pada akhirnya kita tuh gagal untuk memaknai sejarah yang sesungguhnya itu. Dan karena kita gagal untuk memaknai sejarah yang sesungguhnya, tiba-tiba muncul dalam benak kita keinginan untuk menulis sejarah untuk orang lain. Tiba-tiba kita punya keinginan menyampaikan sejarah kepada orang lain. Ini bingung, kita gagal untuk menemukan makna sejarah, kita gagal untuk menjadikan sejarah sebagai pelajaran hari ini, lalu tiba-tiba ada orang yang ngajakin, ayo kita menulis sejarah, ayo kita menyampaikan sejarah. Akhirnya apa yang disampaikannya juga jadi tidak rame, karena tidak relevan, akhirnya tidak banyak didengarkan, akhirnya hening, sepi. Dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan dari bidang yang lain, sejarawan itu adalah salah satu ilmuwan yang paling sepi. Sepi job. Coba fisikawan, wah rame. Ekonom, apalagi. Ahli hukum, lebih-lebih. Tapi sejarah kita tidak terintegrasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sejarah tidak relevan untuk bisa kita jalankan. Padahal coba, kalau misalkan Pak Prabowo Subianto, kalau misalkan Pak Purbaya, kalau KDM itu menggunakan sejarah masa lalu sebagai pembelajaran, maka saya yakin mereka akan menjadi lebih bijak, lebih baik, dan memimpin lebih unggul daripada yang mungkin bisa mereka jangkau hari ini. Karena data-data dan fakta-fakta semuanya berasal dari masa lalu.
Begitu. Nah, jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua bukan hanya sekedar fokus bagaimana caranya menyampaikan sejarah yang baik, bukan hanya fokus bagaimana cara menulis sejarah yang menarik, bukan. Tetapi kita jadikan dulu sejarah itu sebagai bagian dari kehidupan kita, bagian dari pembelajaran kita. Dari situlah kita akan menemukan bahwa sejarah itu relevan dan setiap sesuatu ilmu pengetahuan yang relevan, maka dia akan menjadi menarik, maka dia menjadi otentik, maka dia benar-benar berfaedah. Pelajaran fisika tuh berfaedah, makanya berkembang terus. Tapi pelajaran sejarah apalagi di bangsa ini kita tuh sangat kesulitan. Karena nampaknya terpisah dari kehidupan kita yang sehari-hari. Jadi teman-teman semuanya seperti obrolan saya, seperti kata-kata saya barusan. Itu sebenarnya termasuk yang menarik atau tidak? Itu silahkan aja renungkan, tapi intinya adalah sebelum kita berpikir untuk menciptakan penyampaian-penyampaian sejarah yang menarik, mendingan kita gunakan kacamata sejarah yang relevan untuk membangun kehidupan kita dan kehidupan orang-orang terdekat kita agar terbebas dari kesalahan dan kejahatan. Karena setiap contoh yang kita butuhkan untuk kehidupan hari ini telah tersedia dari masa lalu. Itu saja pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Guru, kadang kan setiap sejarah yang ditampilkan, kadang kan ada kontroversinya ya kan, Kang. Nah, bagaimana saat konten yang kita buat itu dipandang kontroversial dan upaya apa yang dilakukan Kang Guru Gembul dalam untuk mengkanter hal-hal yang kontroversi di masyarakat seperti itu sehingga konten kita masih bisa diterima di masyarakat. Saya langsung jawab ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya saya sadar bahwa apa yang saya sampaikan itu menjadi kontroversial. Tapi menjadi kontroversial itu bukan kehendak saya agar populer, tapi karena memang itu harus disampaikan. Nah, kebetulan sekali bahwa apa yang saya sampaikan itu biasanya baru tervalidasi 2, 3, 4 tahun berikutnya atau baru diterima oleh masyarakat 2, 3, 4 tahun berikutnya. Seperti misalkan saya adalah orang yang mempopulerkan sebuah pernyataan dalam sejarah bahwa Indonesia itu tidak pernah dijajah Belanda 350 tahun. Bahwa Belanda secara formal menjajah Indonesia itu dari tahun 1908 sampai 1942 dan atau sampai 1949. Nah, pernyataan itu ketika saya bikin video itu 5 tahun yang lalu itu bikin saya tuh dihujat habis-habisan. Dianggap bohong, diketawain. Kamu tuh sok-sokan cari bedanya aja gitu, penjajahan Indonesia masa 350 tahun. Nah, tapi sekitar 5 tahun berikutnya Menteri Kebudayaan kita juga akhirnya menyatakan bahwa penjajahan kita tidak 350 tahun. Dan akhirnya konten-konten kreator sekarang juga banyak yang menyebut penjajahan Indonesia tidak 350 tahun. Kemudian saya juga termasuk orang yang mempopulerkan bahwa Soekarno itu bahwa Dendels itu bayar karyawan, bayar kuli untuk bikin Rutenfastweg itu. Nah, itu juga akhirnya populer di masyarakat gitu ya. Tapi itu teh populernya tuh beberapa tahun sesudah saya ngomong seperti itu. Demikian pun terkait dengan yang biasanya kontroversial itu adalah agama gitu. Kontroversi saya misalkan sekarang di TikTok saya tuh lagi dibully habis-habisan. Ada 6 juta orang di TikTok itu yang membincangkan ketika saya mengatakan bahwa kiai yang kemarin pesantrennya rubuh, ketika dia mengatakan itu takdir, itu SDM rendah. Saya bilang seperti itu. Dan kontroversinya gila habis-habisan, dibulinya habis-habisan. Tapi nggak apa-apa karena saya yakin dalam waktu dekat apa yang saya katakan itu diterima dan diketahui oleh masyarakat bersama gitu. Salah satunya adalah data statistik yang saya pegang, tapi nantilah kapan-kapan kita bahas. Nah, termasuk juga misalkan ketika saya bahas Habib pertama kalinya, wah, saya adalah orang pertama yang bahas Habib dan dihujat pada waktu itu, tetapi kan pada akhirnya orang-orang juga menerima itu. Nah, jadi saya tuh merasa bahwa saya tuh hidup di sebuah negara yang belum maju perkembangannya. Sehingga saya akan mewajarkan ketika sesuatu yang normal, sesuatu yang jadi bahan diskusi biasa aja justru menjadi ajang permusuhan. Saya akan menormalkan itu.
Karena orang-orang pasti juga akan belajar, saya juga akan belajar untuk menjadi lebih baik, dan pada tahun-tahun berikutnya juga pada akhirnya terbukti siapa yang memiliki gagasan atau pernyataan atau kesimpulan yang benar gitu. Nah, masalah utamanya itu sebenarnya saya menjadi kontroversial itu adalah karena orang-orang tidak berani untuk ngomong. Jadi saya tuh seperti sendirian. Padahal yang punya gagasan kayak saya itu banyak, tapi yang banyak itu tidak berani ngomong sehingga saya tuh seakan sendirian. Nah, tapi dalam seiring berjalannya waktu saya tuh yakin bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan itu akan diterima oleh publik. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kontroversi itu disikapinya? Ketika saya melihat kontroversi itu disikapi, saya melihat kontroversi itu adalah kontroversi dalam ide, dalam gagasan, bukan dalam ranah emosional. Jadi saya tuh nggak marah, ya B aja gitu, karena setiap perbedaan pendapat adalah wajar, setiap salah riset adalah wajar, salah ngomong adalah wajar dalam sains dan social science dan humaniora science, itu adalah sesuatu yang wajar. Saya tidak pernah merasa malu ketika saya diketahui salah. Dan saya juga tidak akan terlalu bangga ketika diketahui bahwa saya itu benar. Karena itu adalah ranah intelektual. Nah, yang menjadi cukup rumit itu adalah netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu kan melihat segala sesuatu itu dengan emosional. Sehingga kontroversi itu menjadi kontroversi yang nampaknya masuk ke ranah-ranah ideologis, masuk ke ranah... Ada ustadz sampai sekarang yang menyebut saya itu PKI gitu. Ya, karena lihat potongan video saya gitu. Tapi ya gak apa-apa juga. Dalam humaniora science, dalam sejarah, jadi PKI itu sebenarnya gak terlalu jadi masalah. Menjadi masalah itu adalah ketika Red Scare masuk ke dalam benak pikiran orang lain dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, menjadi sebuah ancaman, dan seterusnya gitu. Padahal kalau misalkan dalam konteks akademik, ya PKI itu keblinger di tahun 65, tetapi bukan sesuatu yang sangat mengerikan gitu. Tapi ya sekali lagi saya cenderung untuk menunggu kapan pernyataan, perkataan, dan gagasan saya itu tervalidasi oleh waktu. Saya sih biasanya menargetkan 1-2 tahun ke depan gitu. Itu saja sih dari saya, mahatur nuhun.